Oke, di video kali ini saya bakal jelasin tentang interaction style ya, atau jenis interaksi yang mungkin dilakukan user pada sebuah antarmuka. Jadi pada dasarnya ada 5 jenis interaction style ya. Yang pertama adalah command line, yang kedua menu selection, kemudian ada form fill, direct manipulation, dan yang terakhir ada anthropomorphic. Nah, kelimanya ini masih banyak dipakai sampai sekarang ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah command line ya. Ini yang menurut saya secara sekilas paling jadul ya. Karena tampilannya benar-benar klasik gitu dari zaman dulu sampai sekarang nggak berubah. Isinya cuma tulisan, nggak ada gambar, nggak ada icon, nggak ada yang lain. Nah, tampilan jenis ini itu ditujukan untuk user yang expert ya, yang ahli gitu. Yang benar-benar udah sering pakai komputer dan udah biasa ngetik gitu. Nah, di sini command line masih dipakai sampai sekarang karena dia itu paling cepat ya di antara jenis interaction style yang lain. Karena dia ini kan hanya mengandalkan keyboard ya. Jadi di sini sebenarnya kan nggak perlu mouse ya. Jadi full pakai keyboard gitu. Sebenarnya kan kalau kita pakai keyboard dan mouse itu kan tangan kita yang kanan itu kan kadang pindah-pindah dari mouse keyboard itu sebenarnya cukup bikin cukup lama gitu waktu untuk pakai komputernya gitu. Itulah kenapa kalau kita lihat beberapa pekerjaan yang butuh kecepatan seperti misalnya kasir di supermarket itu pasti dia nggak pakai mouse ya. Jadi komputernya hanya keyboard doang karena emang lebih cepet nih ya. Jadi kalau kita bisa full pakai keyboard dan kita benar-benar bisa ngoperasiin dengan lancar itu sebenarnya lebih cepet dibandingin kita harus klik-klik pakai mouse gitu ya. Karena kita kan kalau pakai mouse kan kita perlu ngarahin ke icon yang dimaksud gitu, baru diklik, nah nanti baru keluar kan itu kelamaan sebenarnya. Kalau full bisa pakai keyboard itu sebenarnya lebih cepat. Ya, itulah kenapa ini meskipun terlihat jadul tapi masih dipakai sampai sekarang. Berikutnya adalah menu selection. Jadi kalau bagi user yang nggak expert ya, kan nggak mungkin pakai command line ya. Jadi mau nggak mau harus dibikin solusi yaitu pakai ini menu selection ya. Jadi menu selection ini lebih ditujukan untuk semua user ya, baik yang itu expert ataupun yang user yang pemula itu bisa pakai ini. Jadi menu selection itu intinya adalah kita milih ya, serba memilih. Bisa milih icon, bisa milih dari tulisan ya. Intinya kita memilih dari pilihan yang ada ya. Kita nggak mungkin bisa memilih di luar yang ditampilkan gitu. Beda dengan command line ya, kita bebas ngetik apapun yang kita mau, tapi kalau di sini ya kita sebatas dari pilihan yang dikasih di sini ya. Nah, kalau menu selection itu memang dia mengandalkan mouse ya. Jadi berlawanan dengan command line tadi, kalau command line dia full mengandalkan keyboard, tapi kalau menu selection dia full mengandalkan mouse ya. Jadi keyboard hanya dipakai untuk keperluan tertentu. Jadi kalau misalnya dia butuh menginputkan sesuatu, misalnya kita mau ngasih nama folder gitu, baru kita ngetik ya. Tapi selebihnya semuanya full pakai mouse ya, gitu. Ya menu selection ini lebih lambat ya. Jadi kalau dipakai pasti uh, tidak lebih lebih lambat dibandingin yang command line tadi ya, kurang efisien gitu, tapi ini bisa dipakai sama semua user ya, kelebihannya di situ. Kemudian berikutnya adalah form fill, ya form fill ini ngisi form ya. Jadi kalau ini dipakai untuk dapetin informasi ya yang jumlahnya banyak ya. Jadi kalau informasinya cuma dikit ya kayak tadi misalnya ganti nama folder atau ganti nama file itu nggak butuh sampai dibikinin tampilan khusus ya. Tapi kalau kita mau masukin data jumlahnya banyak, contohnya data registrasi seperti ini, nah itu perlu dipikirin ya. Layoutnya harus seperti apa gitu. Makanya di sini biasanya pakai metafor formulir kertas ya. Jadi seolah-olah kayak kita ngisi form ya di atas kertas gitu. Susunannya juga kurang lebih sama ya. Hanya bedanya kalau di kertas kan kita nulis pakai pulpen, tapi kalau di sini kita ngetik ya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah direct manipulation ya. Nah, yang ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau direct manipulation itu objek-objek yang ada di situ ya, yang ada di tampilan itu seolah-olah bisa kita manipulasi ya. Seolah-olah itu objek beneran ya, sesuai dengan objek yang ada di dunia nyata gitu. Contohnya misalnya ini misalnya kita mau hapus ya, atau kita geser deh, kita geser salah satu icon ya. Kita kan tinggal
pilih aja salah satu icon, kemudian kita tahan, terus kemudian kita geser, ya. Kita geser ke sebelah kiri, ya, maka nanti ikonnya akan bergeser. Nah, kayak gitu. Jadi, itu kan sebenarnya semacam kita kalau misalnya di atas meja ada barang, kemudian kita mau geser kan kita tinggal ambil, ya, terus kemudian kita taruh di sebelahnya begitu kan barangnya kan bergeser. Nah, itu direct manipulation. Jadi, kita pakai sistem itu seolah-olah kayak make kayak objeknya tuh kayak sungguhan seperti yang ada di dunia nyata gitu. Nah, direct manipulation ini kalau zaman sekarang ini diimplementasikan di hampir seluruh antarmuka yang berbasis GUI ya. Jadi saya rasa semua sekarang pakai ini ya. Terutama kalau smartphone ya, smartphone udah jelas pasti pakai jenis ini ya. Komputer juga sama ya. Jadi kayak kita misalnya mau mindahin atau kita hapus file ya, kita hapus salah satu file itu kan kita bisa lakukan dengan cara kita klik filenya terus kemudian kita tahan pakai mouse, kita geser ke icon tempat sampah. Ya, maka filenya akan dibuang. Seperti itu. Jadi direct manipulation itu saya rasa sudah diterapkan di hampir seluruh antarmuka yang berbasis GUI ya. Kecuali kalau antarmukanya nggak pakai GUI. Nah, seperti misalnya ya command line tadi ya atau mesin ATM yang masih belum berbasis GUI ya. Nah, itu nggak bisa seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah anthropomorphic ya. Kalau anthropomorphic itu jenis interaksi yang kita itu kalau interaksi dengan komputer itu caranya sama dengan interaksi dengan manusia ya. Jadi misalnya contohnya paling mudah adalah Siri ya yang ada di perangkat miliknya Apple begitu kita bisa pakai kata-kata ya kita tinggal ngomong aja mau ngapain gitu, mau minta apa ya. Nanti maka si Siri akan menjawab ya gitu. Nah, bahasa yang dipakai juga kata-katanya kan bisa aja bahasa natural ya, artinya nggak harus ada format tertentu ya, kita ngomong bebas ya, maka dia akan menjawab gitu. Ya, contoh paling mudah ya ini pakai suara ya, dan ini sudah banyak diimplementasikan di Apple ada Siri, di Google punya Google Assistant ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ngomongin antarmuka itu kita nggak bisa lepas dari namanya hardware. Ya, hardware itu cukup penting ya, karena kombinasi hardware dan antarmuka yang nggak sesuai itu bikin antarmukanya jadi kurang bisa digunakan ya, atau sulit untuk dipakai. Contohnya misalnya untuk main game di komputer ya. Jadi main game di komputer itu pilihannya bisa pakai keyboard, bisa pakai gamepad ya. Kalau saya tanya misalnya bagus yang mana, nah itu tergantung dengan antarmuka gamenya ya. Ada beberapa game yang cocok pakai gamepad, tapi ada juga game yang tetap cocok kalau pakai keyboard ya. Jadi balik lagi ke jenis antarmuka gamenya seperti apa. Oke, hardware sendiri dibagi jadi input dan output ya. Jadi hardware untuk input yang cukup umum itu keyboard ya, kemudian ada gamepad untuk main game, kemudian untuk pointing device ada mouse ya. Mungkin jenis yang lain ada joystick juga ya, bisa. Kemudian hardware input yang lain ada ini Kinect ya. Kinect ini untuk inputin ke gerakan tubuh ya. Jadi kita pakai gerakan untuk inputin ke komputer. Kemudian ada juga eye tracker ya. Jadi ini yang diinputin adalah gerakan mata ya, eye tracker. Kemudian ada juga tablet ya yang bisa membaca tulisan tangan ya atau handwriting recognition ya. Jadi kita nginputinnya itu pakai tulisan tangan. Kemudian bisa juga berupa mic ya untuk nginputin suara ya atau istilahnya voice recognition ya gitu. Kemudian tuh yang output sendiri itu yang paling umum ada layar ya, monitor gitu. Kemudian bisa juga pakai proyektor ya, ini sama fungsinya, cuman beda cara kerjanya. Kemudian ada juga speaker, kemudian ada juga headset ya, earphone, dan kemudian ada juga layar kecil ya. Layar kecil ini agak sedikit berbeda dengan monitor ya. Jadi kalau monitor itu kita bisa nampilin apapun, tapi kalau di jenis layar kecil ini kita harus nampilin informasi itu seringkas mungkin ya. Jadi intinya gampang dipakai. Karena ini biasanya kan dipakainya untuk smartwatch gitu ya. Jadi yang layarnya itu cukup terbatas. Oke, itu dari sisi hardware ya. Kemudian ada juga dari sisi software ya. Jadi sebenarnya kalau komponen di software itu
kita bisa pecah jadi 5 macam ya. Jadi ada 5 kategori. Yang pertama adalah teks ya. Jadi kalau teks ini adalah paling umum ya. Hampir di semua antarmuka aplikasi itu pasti ada teksnya ya. Karena kalau isinya gambar semua juga bingung, ini mau ngapain di situ. Jadi ada teks. Nah, teks ini kan dipakai di semua jenis antarmuka, oleh karena itu yang perlu diperhatikan ya, pemilihan font dan pemilihan kata itu harus tepat ya. Jadi pemilihan font itu meliputi jenis fontnya ya, sama ukurannya. Jadi jenis fontnya itu pastikan yang enak dibaca ya, jangan yang terlalu rumit ya. Kemudian pemilihan kata juga harus tepat, jangan ambigu ya. Jadi kalau katanya tuh milihnya ngasal nanti usernya bingung ya ini maksudnya apa gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan ambiguitas di situ. Kemudian berikutnya warna ya. Warna ini yang perlu diperhatikan adalah kombinasinya. Jadi biasanya kan kalau kita bikin antarmuka itu warna mungkin pakainya lebih dari satu ya. Jadi kita bisa pakai 2 atau lebih warna. Nah, pemilihan warna ini harus diperhatikan ya. Jadi pastikan kombinasinya tuh harus harmonis. Jadi enak dilihat mata gitu loh, nggak bikin matanya pedes ya. Nah, teori warna nanti mungkin bisa baca-baca sendiri di internet ya. Kemudian gambar ya. Yang namanya gambar ini juga banyak dipakai ya. Biasanya dipakai untuk icon yang paling sering ya. Jadi gambar ini sifatnya dia harus mendukung interaksi ya. Gitu. Jadi gambar ini kan dia bisa mewakili berjuta kata gitu ya istilahnya ya. Jadi kadang ada yang lebih mudah kalau disimbolkan pakai gambar. Contohnya misalnya pemutar musik ya. Pemutar musik itu kalau kita mau mainkan musiknya itu biasanya kan pakai icon berupa anak panah segitiga itu ya. Nah, itu kan lebih familiar dibandingin kalau kita bikin tombol tulisannya mainkan atau putar atau yang lain ya. Itu lebih familiar kalau pakai yang icon tadi ya gitu. Jadi gambar dan teks itu harus dikombinasikan dengan tepat ya. Intinya gambar itu bisa mendukung interaksi di situ. Ya jangan terlalu banyak pakai gambar juga ya. Teks juga tetap dipakai ya. Intinya keduanya itu harus dipakai secara berimbang. Kemudian ada juga gambar bergerak. Nah, kalau gambar bergerak ini pemakaiannya mungkin kalau sekarang itu cukup jarang ya. Kalau zaman dulu mungkin banyak ya, website ada tulisan berjalan ya, gitu. Terus ada apa animasi macam-macam ya. Nah, kalau sekarang itu kalau menurut saya itu agak istilahnya apa ya? Norak mungkin ya. Jadi agak mengganggu juga gitu loh. Jadi kalau zaman sekarang kan orang butuh serba cepat, serba efisien ya. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi itu diminimalkan. Nah, gambar bergerak atau istilahnya animasi itu sekarang dipakai untuk menggambarkan proses ya. Jadi keperluannya di situ. Jadi misalnya kalau kita lagi habis nginputin sesuatu terus kita submit gitu. Nah, biasanya kita butuh icon itu ya untuk loading gitu atau progress bar ya. Jadi supaya usernya tahu ini sistemnya tuh jalan apa enggak sih gitu. Jadi butuh yang namanya animasi ya di situ. Mungkin selebihnya agak jarang ya gambar bergerak dipakai ya karena tadi itu cukup mengganggu. Kemudian jenis yang terakhir itu suara. Ya, suara ini biasanya kalau sekarang hanya untuk kebutuhan khusus ya. Jadi kalau secara umum saya rasa jarang dipakai karena suara itu cukup mengganggu ya dan sulit dipakai juga. Jadi misalnya kita di tengah keramaian, kalau misalnya kita mau pakai aplikasi yang berbasis suara kan juga sulit ya, karena banyak noise ya, banyak suara di belakang, jadi si komputer juga nggak bisa dengan jelas nerima suara kita ya. Itu kalau dari sisi inputnya. Kalau dari sisi output, itu kalau di tempat umum cukup mengganggu ya. Jadi bayangin kalau misalnya kalian di tempat umum gitu banyak orang nonton video YouTube gitu pakai speaker keras-keras itu kan mengganggu orang di sekitar. Belum lagi kalau ternyata nggak cuma kalian yang muter video, tapi misalnya ada 10 orang yang muter video rame-rame pakai speaker semua, nah itu kan pasti jadinya chaos ya, gitu. Jadi suara itu memang eh, kondisinya khusus ya. Jadi kalau mau pakai apa suara begitu harus pastikan usernya itu pakai earphone atau mungkin dia lagi ada di rumah ya gitu, nggak di tempat umum ya. Jadi maka dari itu suara itu agak jarang kalau dipakai untuk aplikasi yang butuh bisa dipakai dimanapun ya. Di segala tempat itu kayaknya agak jarang ya.
kecuali ya tadi benar-benar urgent, misalnya memang orangnya, susah untuk make, apa namanya, make aplikasi, harus mencet-mencet itu kesulitan ya, misalnya untuk, penyandang disabilitas begitu, yang kesulitan, pakai antarmukanya ya bisa pakai suara ya, gitu. Atau misalnya orang sakit yang harus terbaring di kasur ya, susah ngambil HP, susah megang, ya bisa juga pakai suara, ya, gitu. Oke, mungkin itu jenis-jenis, interaksi yang bisa saya jelaskan. Nah, sekarang untuk aktivitas kelasnya, silahkan kalian pilih salah satu aplikasi pembelajaran jarak jauh ya, atau aplikasi video conference ya, pilih salah satu aja. Boleh aplikasi PJJ, contohnya ada kayak misalnya Classroom, terus Microsoft Teams ya, atau yang lain ya. Atau bisa juga pilih salah satu aplikasi video conference ya, contohnya Google Meet, Zoom, ya, dan lain-lain. Ya, pilih satu aja ya. Jadi bukan pilih masing-masing satu ya, tapi pilih satu ya di antara keduanya ya. Pilih satu contoh aja, kemudian kalian cari dan jelaskan metafor apa yang dipakai di aplikasi tersebut ya, selain untuk penggunaan icon. Karena kalau metafor untuk icon pasti gampang ya, karena di setiap aplikasi kan pasti pakai icon tuh. Ya pasti langsung ketemu gitu loh, gampang. Nah, sekarang kalian cari metafor yang lain ya, selain untuk masalah icon, ya. Jadi bisa jadi dari sisi layouting-nya, atau dari sisi navigasinya, atau ya apapun yang lain, ya, gitu. Pilih salah satu, ya, kemudian dijelaskan, gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya di video kali ini, ya. Terima kasih.